Shalom Bapak Ibu yang terkasih dimanapun kita berada saat ini. Mari persiapkan hatimu. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Bawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu Bapa.
semakin dekat kepadamu. Tarik kami Bapa untuk lebih lagi mengasihi-Mu Tuhan. Biarlah pengakuan setiap kami, Tuhan dengar, dan pujian kami Bapa boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang berharga ini. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Saat ini ku datang lagi ke hadapan-Mu Tuhan. Mari tepuk tangan dengan semangat Bapak Ibu. Yes. Haleluya. Mari dengan semangat katakan. Saat ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Mari angkat tanganmu, ku angkat tanganku, ku puji namamu.
Ibu. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Sorak hosana. Amin. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Sorak hosana. Terpujilah. Nah, kami lagi. Haleluya. Sorak hosana. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Sorak hosana. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Amin. Terpujilah namamu. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bapak Ibu saya mempersilahkan untuk duduk kembali. Saatnya kita akan mempersiapkan hati untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Bilakah kami dapat memandang wajah-Mu Tuhan? Suatu hari nanti, kelak kami mau bertemu dengan Engkau. Haleluya. Bilakah ku pandang wajah-Mu di dalam kemuliaan Bapa surgawi, rinduku hausku akan diri-Mu. Bilakah ku di sana selamanya? Bila kau usai, haleluya. Bilakah usai pelayananku, ketika di depan tata suci-Mu, Kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah ku di sana selamanya? Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di sana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tata-Mu, perteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudus-Mu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana? Inilah janji kami Tuhan. Bilakah ku pandang wajah di dalam kemuliaan
panggil namaku, nama yang baru. Bilakah ku di sana selama. Mari angkat hatimu, haleluya. Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tatamu, perteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudusmu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tatamu, perteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudus kami sujud menyembah, menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di rinduku, hausku, rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Rinduku, rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kalau kami masih diberi kesempatan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, adalah satu anugerah Tuhan. Tuhan, sampaikan isi hati Tuhan melalui mulut bibir hamba-Mu yang Tuhan telah persiapkan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh mengambil tempat yang nyaman dalam menyaksikan program ini, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita boleh bersyukur Bapak Ibu, walaupun lokasi kita berbeda, kita masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Walaupun secara online, melalui virtual online. Biar kebenaran firman Tuhan yang kita dengar bisa mengubah pola pikir kita semakin mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih, beberapa hari lalu sebelum mempersiapkan khotbah ini, saya mengajar secara online. Karena dalam keadaan sekarang kegiatan, hampir semua kegiatan dilakukan secara online. Dan ada satu mahasiswa, dia mengungkapkan bahwa dia itu
beberapa minggu yang lalu terkena PHK. Dan sekarang berada sepanjang hari di rumah tanpa ada penghasilan. Yang hebat lagi dia katakan dia itu sebagai satpam. Saya cukup surprise saat dia berkata, saya itu bekerja sebagai satpam, Pak. Tapi mau kuliah teknologi. Pesan saya, Anda harus tetap semangat menggali ilmu walaupun belum memiliki pekerjaan. Percaya Tuhan pasti menolong Anda. Mungkin dari Bapak Ibu yang menyaksikan program ini juga mengalami hal yang sama. Akibat pandemi COVID-19 ini, saya mendapatkan informasi melalui mass media per Mei 2020, baru 2 bulan, itu penambahan jumlah pengangguran terbuka sangat signifikan. Sekarang ini telah mencapai 5.200.000 tenaga kerja produktif harus dilakukan pemutusan hubungan kerja. Dan menurut Kementerian Tenaga Kerja, dan ini akan diprediksi bisa mencapai belasan bahkan puluhan juta orang produktif mengalami PHK. Akibat PHK ini karena banyak perusahaan tidak bisa menggaji karyawannya karena anjloknya penjualan. Berbagai sektor telah mengalami keterpurukan secara ekonomi. Beberapa hari lalu saat saya mengikuti internasional seminar, kebetulan pembicaranya dari Singapura, dia katakan perbedaan yang sangat signifikan krisis tahun 2020 dengan krisis tahun 1998 dan 2008 itu sangat signifikan. Karena waktu tahun 2028 negara mengalami krisis secara ekonomi, finansial. Dan itu perlu waktu beberapa tahun untuk pemulihan. Tetapi krisis tahun 2020 ini bukan hanya finansial atau ekonomi problem. Adalah yang paling penting kita perhatikan adalah human crisis. Terjadinya tingkat mortalitas kematian orang secara signifikan. Dan hampir seluruh negara di dunia mengalami krisis ini yang dikenal dengan pandemi COVID-19. Walaupun belum ditemukannya vaksin untuk COVID-19 ini, sehingga membuat orang cemas. Apakah kita yang membawa virus atau orang lain yang membawa virus? Jadi hal ini cukup atau sangat mengkhawatirkan. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih, kalau kita masih berkesempatan hidup dan mendengar kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu bisa menyaksikan melalui streaming ini, bersyukur. Kita harus mulai merespon kebenaran firman Tuhan ini. 3P yang harus kita kendalikan
hari-hari ini Bapak Ibu. Yaitu pikiran, perkataan, dan perbuatan. Makanya Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 12 ayat 12, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pembaruan budimu, things, pikiran. Pembaruan budi, pikiran ini harus kita kembangkan setiap waktu Bapak Ibu. Jadi pada hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. How do you live? Bagaimana kamu hidup? Ini ditulis dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Firman Tuhan berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Nah, perhatikan di sini Bapak Ibu ada kata seksama. Dalam ejaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, seksama artinya teliti, cermat, tepat, benar, serius. Jadi kalau Rasul Paulus mengatakan ini pada jemaat Efesus, perhatikanlah dengan seksama. Artinya perhatikan dengan cerdas, cermat, teliti bagaimana kamu hidup. Jangan ceroboh Bapak Ibu. Sering kita mengabaikan peraturan yang telah ditetapkan. Lalu bahasa aslinya kata seksama adalah akribos. Be careful. Perhatikan dengan serius, dengan teliti, hati-hati bertindak, hati-hati tidak sembrono. Bagaimana kamu hidup? Jangan seperti orang bebal. Dalam Amsal 1 ayat 22 dituliskan, orang bebal itu orang yang benci terhadap pengetahuan. Berarti orang yang gak mau belajar. Kalau belajar pun hanya mengisi waktu luang. Tidak bisa cerdas. Kalau orang bebal itu sudah tahu tapi tidak mau tahu. Udah ngerti tapi tidak mau melakukannya. Itu orang bebal Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah bebal, berubah, itu dikatakan jadi orang bodoh. Jadi ada gridnya Bapak Ibu. Pertama bebal, kalau bebal dia berusaha untuk berubah jadi bodoh. Orang bodoh bisa mengerti kehendak Tuhan. Tapi kebebal tidak bisa. Justru kalau orang yang cerdas Bapak Ibu, dalam keadaan masa pandemi COVID-19 ini bukan mengeluh, bukan komplain kepada Tuhan. No, tidak perlu. Tetapi sebaliknya, dia mencari peluang-peluang di balik masalah ini. Ada celah untuk kita bisa menjadi berkat, untuk kita bisa tetap berkembang. Ada. Jangan mengeluh. Makanya Bapak Ibu Saudara kekasih,
dalam akibat pandemi ini yang pernah saya show khotbah sebelumnya, ini terjadi sekarang Bapak Ibu. Beberapa waktu lalu sebelum COVID-19 saya berkhotbah akan terjadi. Dampak revolusi 4.0 akan terjadi. Krisis global. Tetapi sekarang terjadi disruption. Terjadi. Lalu usaha, perusahaan, industri atau apapun jenis usahanya, kalau dia tidak mengembangkan inovasi, tutup Bapak Ibu. Makanya banyak terjadi PHK besar. Ini bagaimana pemerintah membuat peraturan-peraturan menjaga PSBB transisi, PSBB new normal, membatasi orang masuk keluar. Jadi kalau Anda mau keluar kota atau keluar negeri itu harus dikarantina. Terjadinya perubahan sekarang moneyless dengan e-money setelah terjadinya transaksi melalui Zoom meeting, melalui grup-grup meeting secara online. Ini terjadi. Bapak Ibu, saudara kekasih, bagi Anda dewasa muda, perhatikan akibat lockdown tidak bergeraknya orang, tidak bergeraknya transaksi bisnis, itu yang disentuh atau berdampak adalah perekonomian. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang sehari-hari kerja di luar rumah sekarang harus kerja di dalam rumah. Wah, kalau dia tidak bisa memanfaatkan dengan inovasi, mengalami kejenuhan luar biasa. Jadi stres. Saya ditelepon teman saya. Dia katakan, "Pak, Bapak kenal kan si Bapak ini?" "Oh, kenal." "Tolong Pak, dia stres." Saya katakan, "Sakit apa?" "Sakitnya enggak bisa tidur. Jadi kalau malam itu dia enggak bisa tidur." "Oh gitu. Kan Bapak dekat sama dia. Tolong Bapak hubungi dia." "Oh baik." Saya bicara ke dia, saya tanyakan, "Pak, kenapa Bapak nggak bisa tidur?" Oh, dia katakan, saya stres Pak Santo. Kan saya udah nggak kerja, sudah di PHK. Sebelum COVID-19 ini aja saya sudah berada di rumah sepanjang hari. Udah jenuh. Saya stres. Tapi saya tahu Pak Santo ini penyebabnya. "Oh apa tuh?" "Ada yang guna-gunain saya. Ada yang gak suka sama saya. Jadi saya pikir mau cari pendeta. Saya mau cari orang pinter. Lah, ini nih." Saya bilang, "Bapak kan anak Tuhan. Berdoa." Udah saya berdoa. Nggak ada jawaban. Saya cari orang pinter. Ya udah. Besoknya saya telepon lagi ke dia. Anaknya yang bicara. "Oh Papa lagi pergi ke orang pinter. Bilang ya ke Papa. Nanti kalau Papa sudah pulang minta telepon saya." Nah udah sore papanya telepon saya. "Pak Santo, benar Pak. Itu jawaban orang pinter, saya stres." Nah terus orang pinter itu bilang, "Untuk ngobatin Bapak ini cari pendeta." Oh, orang pinter aja ngomong begitu. Jadi Pak Santo, please Pak, cariin hamba Tuhan yang mau mendoakan saya. Saya katakan, "Udah, Bapak berdoa sendiri ya. Kalau nggak bisa tidur,
besok saya kirim makanan enak, makan yang banyak, pasti bisa tidur. Itu nggak telepon-telepon saya lagi. Jadi kalau kita mempertanyakan kehidupan ini, karena sebagian besar waktu hidup kita tersita hanya untuk memenuhi segala keinginan Bapak Ibu. Sehingga kita lupa terhadap Tuhan. Ditulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 7 ayat 32. Ingatlah akan istri Lot. Ini menarik Bapak Ibu. Kejadian ini terjadi di perjanjian lama dalam Kejadian 18. Tetapi diulangi lagi oleh Yesus dalam Lukas 7. Ayatnya juga singkat. Ingatlah akan istri Lot. Nah, peristiwa ini ketika Allah akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora waktu itu. Allah memberitahukan dulu kepada sahabatnya Abraham. Dia katakan, Abraham, aku akan memusnahkan kota Sodom dan Gomora karena kekejian perbuatan mereka di mataku. Tetapi Abraham coba bernegosiasi kepada Allah waktu itu. Dia katakan, Tuhan, jika ada 50 orang benar, apakah engkau akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora? Allah berkata, demi 50 orang benar, aku tidak memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Abraham, kalau ada 45, 30, 20, 10 Tuhan. Hebat ya Abraham sebagai sahabat Tuhan bisa bernegosiasi. Tuhan terakhir nih, kalau ada 10 orang benar, apakah engkau memusnahkan kota Sodom dan Gomora? Ditulis dalam Kejadian 18 ini. Demi 10 orang benar, aku tidak menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Ternyata hanya ada Lot, istri dan kedua anaknya. Belum ada 10 orang benar. Sehingga kota Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan waktu itu. Pertanyaan saya Bapak Ibu Saudara kekasih yang mendengar program ini. Apakah istri Lot termasuk orang benar? Jawabannya iya. Istri Lot termasuk orang benar. Berarti tidak ada jaminan orang benar bisa diselamatkan kalau dia menoleh ke belakang. Nah, kesempatan yang baik ini Bapak Ibu Saudara kekasih, kita harus berhikmat Tuhan. Belajar kebenaran ini harus mendapatkan hikmat Tuhan. Kita jangan menoleh ke belakang. Hati kita terpaut terhadap segala kesenangan-kesenangan dunia, keinginan, hobi yang berada. Semuanya menjauhkan diri kita kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 14, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi kita introspeksi diri kita sampai hari ini, sudah berapa banyak kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan pertanyakan apakah kita sudah mengalami perubahan, pembaharuan pikiran. Kalau kita hanya bisa mendengar kebenaran firman Tuhan, hanya secara kognitif, hanya sampai dalam nalar, tidak merubah pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Karena apa?
Karena kita tidur. Makanya Rasul Paulus katakan, bangun, hai kamu yang tidur. Tidur itu berarti kita tidak ingat apa-apa alias mati. Berarti orang yang mati rohaninya mustahil dia bisa melakukan kehendak Tuhan. Mustahil. Walaupun dia sudah mendengar kebenaran firman Tuhan sekeras ini. Apalagi dalam pengajaran GSKI Rehobot. Jangan berfokus terhadap segala keinginan dunia. Tetapi bagaimana kita berfokus terhadap kekekalan. Firman Tuhan itu kita hanya dengar tanpa kita belajar memperagakannya. Karena apa? Karena kita tidur. Mulai hari ini Bapak Ibu Saudara kekasih. Belajar, bangun, bangkitkan manusia batinnya kita. Jangan kita hanya mendandani kebutuhan lahirnya kita. Kita bisa melihat segala di sekeliling kita. Justru itu. Jangan kamu bodoh, tetapi usahakan kamu mengerti kehendak Allah. Ini sebenarnya new normal menurut Tuhan. Yang satu ini esensi kita sebagai anak Tuhan. Yang kita hidup di akhir zaman ini. Mengerti kehendak Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, yang kita pikirkan, kita lakukan dan kita peragakan. Hidup kita singkat Bapak Ibu, singkat sekali. Jadi dalam kesempatan saat ini Bapak Ibu, bagaimana kita menjadi teladan. Jadi untuk mengerti kehendak Tuhan itu dimulai dari karakter dimulai dari kebiasaan yang kita lakukan. Ditulis dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini yang harus kita gumulkan dengan serius. Kita berjuang untuk ini Bapak Ibu. Jadi teladan. Jadi teladan. Bukan hanya saat kita berada di komunitas Kristen. Berada di gereja. Menjadi hamba Tuhan. Menjadi pemimpin pujian, pemain musik. Menjadi tim diakonia. Menjadi aktivis. Bukan hanya kita melayani saat berada dalam komunitas gereja Kristen. Itu biasa kita dilihat oleh komunitas Kristen. Justru jadi teladan sesungguhnya adalah di mana kita berada setiap hari di lingkungan non-Kristen. Itu membuktikan jati diri kita sebagai anak Tuhan. Jadi teladan. Dimulai dari sini Bapak Ibu. Kita introspeksi apa yang kita lakukan, kita makan, kita minum. Lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi teladan dalam segala hal. Dalam perkataanmu, jaga WhatsApp grupmu. Dalam tingkah lakumu. Dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kebetulan Bapak Ibu saya ini sebagai koordinator persekutuan doa di kantor saya. Ada seorang ibu bertanya ke saya, Pak, saya kangen rindu untuk beribadah secara fisik. Karena dalam masa PSBB ini saya tidak beribadah di gereja. Oh gitu. Saya katakan perusahaan belum mengizinkan mengadakan ibadah di kantor. Saya tanya, emang ibu tidak mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube? Oh iya Pak, saya setiap minggu mengikuti ibadah live streaming. Tapi terus terang Pak, kurang greget gitu loh. Firman yang disampaikan tidak bisa serak
Karena kalau di gereja kan saya bisa fokus, konsen. Tapi kalau di rumah kan sambil nonton YouTube, dengar firman, saya main HP, Pak. Jadi nggak fokus, jadi nggak sesuai firman itu nggak bisa saya peragakan, Pak. Saya tanya, saya katakan, Ibu, justru dalam keadaan ini Ibu harus belajar beradaptasi. Bagaimana menyesuaikan keadaan sulit ini dalam mendengarkan live streaming. Bapak Ibu yang mendengarkan, menyaksikan program secara streaming online ini, ayolah fokus. Jangan mengerjakan yang lain. Fokus. Karena kita nggak bisa berada di gereja saat ini, Bapak Ibu. Di gereja ini hanya beberapa orang. Nggak bisa diizinkan. Harus jaga jarak. Harus mengikuti protokol kesehatan. Jadi jangan alasan sehingga kita menandakan itu, diri kita itu tidur. Manusia batinnya kita itu tidur, Bapak Ibu. Ayo lo belajar bangun dari tidur kita, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Technical skill is important, but soft skill is more important. Soft skill itu tingkah laku, lebih penting. Jadi apapun yang kita lakukan, ditulis dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi dengan demikian Bapak Ibu, belajarlah kita menjadi teladan. Harus kita bisa mengerti apa maksud Tuhan kita hidup di muka bumi ini. Bapak Ibu, di akhir acara nanti ditayangkan informasi sosial media online dari GSKI Gajah Mada. Bapak Ibu klik button atau tombol subscribe-nya, klik loncengnya, supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi, notifikasi, dapat update informasi seputar kegiatan GSKI Gajah Mada. Dan juga ditampilkan di sini Bapak Ibu adalah nomor rekening dari GSKI Gajah Mada. Silakan Bapak Ibu bisa memberikan atau mengembalikan persembahan untuk kegiatan gereja dari GSKI Gajah Mada. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita nyanyikan lagu ini. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di gembara dunia? Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu disingkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan.
kehidupan yang tak pernah terbenam. Kau buka mataku, Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu di singkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Mampukan kami bukan hanya untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk belajar merespon bagaimana kami hidup menuruti kehendak Tuhan. Ajar kami menghitung sisa waktu hidup kami yang semakin singkat. Ajar kami bersyukur kepada Tuhan atas keadaan yang kami alami saat ini. Biar semua kami lakukan dalam rangka memperagakan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.